Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pembelajaran Google Classroom sudah disampaikan pada saat workshop. Bagaimana Google Classroom ini dimanfaatkan secara maksimal, ya. Pembelajaran tentang Google Classroom itu sudah dilalui, tetapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tertinggal atau ada yang tadi kurang jelas. Bapak Ibu bisa memanfaatkan video ini untuk memperjelas pemanfaatan Google Classroom secara maksimal. Sudah disampaikan bahwa banyak penggunaan Google Classroom yang tidak optimal, Bapak Ibu. Kemudian di sana materi-materi itu tidak teratur dan tidak terkategorisasi. Kemudian bisa juga salah pilih model pembelajaran. Membaca tapi di tugas mungkin ya di sana, di material isinya penugasan, atau di segmen itu isinya material. Jadi terbalik-balik ya, jadi tidak maksimal bisa digunakan gitu. Kemudian bisa juga nih materi atau tugas dibuat dalam aplikasi lain. Justru ini menyulitkan bagi siswa ya. Sudah buka Google Classroom tapi dia harus buka Google Drive misalnya. Buka Google Classroom tapi buka Google Doc di tab yang lain. Nah, ini akan menyulitkan bagi siswa ya. Padahal tujuan teknologi adalah memudahkan mereka belajar lebih cepat, lebih baik. Gitu. Kemudian bisa juga ini kesulitan memberi materi atau penilaian secara bersamaan di kelas paralel atau siswa tertentu. Ada kelasnya paralel, misalnya dari kelas A sampai kelas E. Kita buat materi di kelas A, lalu di kelas B. Nah, itu akan menghabiskan waktu kita banyak ya. Kemudian misalnya ada anak-anak yang harusnya remedi. Nah, kita mau memberi tugas kepada anak-anak ini, khusus kepada 5 anak misalnya. Nah, itu sulit misalnya ya. Padahal ada cara untuk memberi tugas hanya kepada 5 anak atau kepada kelompok-kelompok anak ya, bisa juga. Kemudian diskusi ada di fitur stream atau di paling depan di kalau anak-anak nyebutnya itu di halaman home gitu, stream ya. Nah, di sini bahayanya anak-anak itu bisa komen yang tidak baik gitu. Padahal maksudnya pembelajaran ini adalah untuk mengkondisikan anak komen yang lebih baik ya. Nah, ini sering kali kita lihat. Nanti ada fitur sendiri tentang diskusi Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita sering sulit tuh yang anak aktif ada berapa orang ya. Nah, nanti ini ada rahasianya bagaimana supaya kelihatan anak yang aktif dengan tidak aktif. Kemudian juga ada tugas-tugas tuh banyak. Nah, nilainya gimana ya? Kasih komen bagaimana begitu ya. Nah, itu mungkin juga bagian yang menyulitkan kita. Nah, nanti kita juga akan bahas ini ya di video yang kedua. Jadi video yang pertama itu akan membahas tentang bagaimana mengelola kelas ya. Masukkan materi, memasukkan tugas, begitu dan sebagainya. Nah, urusan dengan penilaian nanti ada di video yang kedua. Kemudian Bapak Ibu ada juga kesulitan mendeteksi plagiasi. Wah, anak-anak ini cuman jiplak nih. Nah, itu sulit ya kita bisa lihatnya, nanti ada caranya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang terbiasa memberikan kuis atau memberikan penilaian menggunakan Google Form, nah itu kita tidak mengaktifkan fitur-fitur yang membuat kunci jawaban, lalu rekam jejak menjawab itu tidak di off-kan. Sehingga anak-anak bisa lihat tuh kunci jawabannya. Gitu ya. Padahal kalau untuk ulangan harian misalnya, kalau anak-anak bisa melihat kunci jawaban, kan dia bisa memberitahu teman-temannya. Dan nanti hasilnya jadi bias. Gitu. Atau anak-anak itu biasa juga ngulang-ulang gitu ya. Jadi Google Form itu diulang-ulang, diklik. Sudah submit, nah bisa submit lagi. Nah, itu bisa kita batasi hanya 1 kali submit gitu ya. Jadi anak-anak tidak bisa mengerjakan yang kedua kalinya. Kemudian
masih yang Google Form ini soal dan optionnya bisa diacak. Jadi soal nomor 1 sampai 10 itu bisa diacak. Jadi anak lebih baik jadi tidak diberi nomor gitu. Kemudian optionnya juga bisa diacak ya. Nanti ada caranya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini siswa mengerjakan evaluasi berulang kali, ini ada caranya nanti ya. Kemudian ada buku nilai nih Bapak Ibu. Buku nilai ini bisa dimanfaatkan ya. Sini nama, kemudian nanti kita tinggal copy saja nilainya, jadi tidak perlu satu-satu menilai pindah ke buku nilai yang offline ya. Nah ini Bapak Ibu, bila anak-anak kita terus kita sendiri menggunakan akun belajar, itu bisa menggunakan import grade namanya. Apa itu? Nah jadi anak-anak sudah mengerjakan nih. Nah, kita tinggal klik import grade, grade-nya nilainya langsung ada semua di sini. Itu akan tidak menyulitkan kita ya. Daripada kita manual satu-satu menilai gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga jarang menggunakan fasilitas breakout. Nah, breakout itu ada tuh di Google Meet ya. Nanti akan dijelaskan juga. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan fasilitas Jamboard. Apa itu? Itu adalah fasilitas papan tulis virtual ya. Nah, ini tidak perlu ada yang piket nih Bapak Ibu, anak-anak. Piket menghapus papan tulis itu tidak perlu. Kenapa? Ya, karena ini bisa berhalaman-halaman sampai tidak terhingga nih halamannya. Saya pernah sampai ngeklik 50 halaman masih ada ya. Kemudian juga ini bisa disimpan Bapak Ibu. Disimpan di cloud ya, di awan sana. Nah, ini bisa dibuka setelah pembelajaran. Misalnya pembelajarannya pagi hari, anak-anak buka siang, atau buka malam, atau buka besok pagi, atau buka 2 hari lagi, 3 hari lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, 100 tahun mungkin, selagi aplikasi ini masih ada. Tuh. Jadi anak-anak tidak akan kehilangan catatan. Misalnya anak-anak mencatat tapi tertinggal, itu bisa dilihat lagi di sini. Itu keunggulannya Bapak Ibu. Dan seperti fasilitas Google lainnya, di Google Jamboard ini juga bisa insert video, gambar, tulisan, seperti yang lain ya, fasilitas lainnya. Kemudian juga, sudahkah Bapak Ibu tahu kalau ada fasilitas Meet otomatis di Google Meet, di Google Classroom? Jika Bapak Ibu menggunakan akun belajar itu ada Bapak Ibu fasilitas Meet otomatis. Jadi kita klik di sini Meet-nya langsung ada. Anak-anak tidak perlu kita admit gitu, tidak perlu lagi. Jadi anak-anak masuk dengan otomatis sendiri. Bahkan anak-anak bisa tuh Meet sendiri tanpa ada kita. Jadi misalnya anak-anak ingin kerja kelompok, nah, ya buka Meet bareng-bareng gitu di sana. Bisa tanpa ada kita. Kecuali anak-anak misalnya ngundang kita, Bu, kita di Meet nih Bu ketemuan, ya udah kita tinggal klik Meet, nah sudah bergabung langsung ke anak-anak. Begitu. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita pelajari untuk kali ini, video yang ini terkait dengan mengelola kelas di Google Classroom ya Bapak Ibu, termasuk menyampaikan materi dan sebagainya. Khusus untuk penilaian nanti ada di video yang kedua. Baiklah Bapak Ibu, semoga barokah apa yang kita kerjakan ya. Amin. Ini terima kasih